الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah usulu as-sunnah. Kita masuk kepada masalah al-iman bil mizan yaumal qiyamah, ya, beriman pada timbangan di hari kiamat. Berkata Imam Ahmad, wal imanu bil mizan yaumal qiyamah kama jaa yuzanul abdu yaumal qiyamah fala yazinu janaha ba'udatin wa tuzanu a'malul ibad kama jaa fil athar wal imanu bihi wa tasdiqu bihi wal i'rad amman radda dhalik wa tarku mujadalatihi. Berkata Imam Ahmad, ya, beriman pada mizan, pada timbangan di hari kiamat sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Sesungguhnya nanti ada seorang hamba yang ditimbang di hari kiamat, maka timbangannya tidak lebih berat, ya, dan lebih ringan sayapnya seekor nyamuk. Dan seorang hamba yang akan ditimbang, ya, yang akan ditimbang adalah amalan hamba tersebut sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa hadis Nabi SAW. Dan kita sebagai seorang muslim wajib beriman dan mempercayai timbangan tersebut, dan kita meninggalkan siapa saja yang menentangnya dan tidak perlu kita debatkan. Di sini Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau menjelaskan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman tentang adanya timbangan amal seorang hamba di hari kiamat. Dan para ulama berselisih apakah timbangan di hari kiamat tersebut, ya, itu timbangannya banyak, apakah cuma satu timbangan, ya. Disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, ya, wa nadha'ul mawazinal qist, sesungguhnya kami meletakkan timbangan keadilan. Ini menunjukkan timbangan yang banyak. Disebutkan dalam hadis, disebutkan cuma satu timbangan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatani ila rahman sakilatani fil mizan. Kata Nabi sallallahu, dua kalimat yang dicintai oleh Allah, ya, dua kalimat yang ringan di lisan seorang hamba, sakilatan, berat di dalam timbangan. Nabi menyebutkan di sini satu timbangan. Oleh karenanya para ulama berselisih dalam masalah ini. Yang benar adalah timbangan itu cuma satu di hari kiamat, tidak banyak. Tetapi dia disebutkan banyak dari sisi yang ditimbang. Dari sisi yang ditimbang. Ada yang ditimbang umat-umat terdahulu, ya, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata mawazin yang bentuknya jamak, timbangan-timbangan, ini maksudnya adalah orang yang ditimbang. Adapun timbangan itu cuma satu di hari kiamat. Kemudian, ya, apa yang ditimbang, ya, di hari kiamat tersebut? Kadang ditimbang itu adalah amal kita. Amal kita ditimbang. Jika berat amal kebaikannya, maka dia akan masuk surga. Kadang-kadang yang ditimbang itu bukan amal saja. Kadang-kadang yang ditimbang itu adalah orangnya, ya. Kadang-kadang yang ditimbang itu adalah orangnya. Makanya Nabi SAW, ya, ketika sahabat melihat kaki Abdullah bin Mas'ud, ya, kaki beliau itu kurus, ya, tipis, ya, kurus, ya. Sahabat, ya, tertawa, ya, melihat kakinya Abdullah bin Mas'ud karena begitu kecil. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innaha la asqalu fil mizan min jabal Uhud. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kaki Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat timbangannya di sisi Allah nanti di hari kiamat, melebihi beratnya timbangan gunung Uhud. Ini menunjukkan kadang-kadang yang ditimbang itu apa?
orang-orangnya. Bukan berarti di sini orang gemuk itu nanti bahaya ya. Enggak ya. Tetapi maksudnya kadang-kadang ditimbang itu juga orangnya juga ditimbang. Kemudian ya, yang ditimbang itu juga adalah suhuf, catatan kita. Ya, catatan kita sebagaimana disebutkan dalam hadis Bitaqah yang masyhur, bahwasanya juga yang ditimbang adalah catatan seorang muslim. Kemudian kapan timbangan ini? Kapan diproses timbangan ini? Para ulama mengatakan bahwasanya timbangan ini ya, terjadi ya, sebagian ahlul ilm ya, bahwasanya timbangan ini ya akan ditimbang ya seorang hamba ya, amalannya ya sebelum dia meminum haud atau sebelum dia meminum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian Imam Ahmad berkata, wa anna Allaha yukallimul ibad yaumal qiyamah laisa bainahum wa bainahu turjuman wal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Kemudian berkata Imam Ahmad, dan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak akan berbicara kepada hambanya, yang mana antara Allah dan hamba tersebut tidak ada penterjemah. Tidak ada penterjemah antara Allah dan hambanya. Dan kita sebagai seorang muslim wajib beriman dan membenarkannya. Di sini Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau ingin menjelaskan tentang bahwasanya sifat Allah, bahwasanya di antara sifat Allah, Allah itu berbicara. Ya, Allah itu berbicara. Tidak sebagaimana dinafikan, ditiadakan oleh sebagian kelompok-kelompok di luar ahlu sunnah. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara kepada hambanya. Maka ini keliru. Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat berbicara kepada semua manusia di hari kiamat ya. Makanya Nabi SAW di dalam sebuah hadisnya, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Tidak ada di antara kalian, kata Nabi SAW, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berbicara padanya di hari kiamat. Laisa bainallah wa bainahu turjuman. Sesungguhnya tidak ada di antara dia dan Allah itu penterjemah. Maka kita wajib beriman bahwasanya Allah akan berbicara kepada hambanya di hari kiamat kelak. Kemudian kata Imam Ahmad, wal imanu bil haud wa anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haudan yaumal qiyamah taridu alaihi ummatuh arduhu mithlu tulihi masirata syahrin aniyatuhu ka'adadi nujumis sama' ala ma sahhat bil akhbar min ghairi wajhin. Kata Imam Ahmad, dan kita sebagai ahlu sunnah wajib beriman dengan telaga Nabi SAW. Sesungguhnya Rasulullah SAW memiliki telaga di hari kiamat ya, yang mana umatnya akan singgah di telaga tersebut ya, yang mana lebarnya seperti panjangnya. Lebar telaga itu seperti panjangnya, sedangkan panjangnya adalah kurang lebih perjalanan 1 bulan. Jadi panjangnya telaga Nabi SAW itu sama seperti perjalanan satu bulan. Seperti itulah panjangnya telaga Nabi SAW di hari kiamat kelak. Dan lebarnya sama seperti panjangnya. Kemudian bejananya atau cangkirnya, gelasnya sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Sebagaimana yang telah sahih dari hadis-hadis Nabi SAW. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Nabi SAW memiliki telaga, dan setiap Nabi itu memiliki telaga. Setiap Nabi-Nabi yang Allah utus di muka bumi ini itu memiliki telaga ya. Tetapi telaga Nabi SAW telaga yang paling besar. Makanya kata Nabi SAW, wa inna likulli nabiyyin haudan. Sesungguhnya setiap nabi-nabi itu memiliki telaga. Wa innahum yatabahuna ayyuhum aktsar waridah. Dan setiap para nabi-nabi itu berbangga-bangga ya, siapa di antara telaga mereka yang paling banyak dikunjungi. Ya. Wa inni arju an akuna aktsarum waridah. Dan aku berharap, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telagakulah yang paling banyak dikunjungi ya.
Maka telaga Nabi sallam telaga yang lebih besar di antara telaga para nabi. Dan telaga ini ya meminumnya setiap muslim, kecuali orang yang dikecualikan di dalam hadis Nabi sallam, ya, yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah, perkara baru dalam agama, dia tidak meminum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dampak ya dari perbuatan bid'ah, ya. Kata Nabi sallam, ya, ada sekelompok umat Nabi sallam dihalau oleh para malaikat ketika mereka meminum telaga Nabi sallam. Kata Nabi sallam, ummati ummati. Dalam sebagian riwayat usayhabi usayhabi. Umatku umatku, kata Nabi sallam. Kata malaikat, innaka la tadri. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah tidak tahu apa yang dia lakukan setelah engkau meninggal. Ya. Maka kata para ulama, terhalang dari meminum telaga Nabi sallam yaitu orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Dan telaga ini diminum oleh kaum muslimin sebelum sirat, sebelum melewati jembatan, dan sebelum hisab, sebelum perhitungan. Ya, maka kaum muslimin ya meminum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Ahmad, wal iman bi'adabil qabr wa anna hadhil ummah tuftanu fi quburiha wa tus'alu anil iman wal islam wa man rabbuhu wa man nabiyyuhu, ya, wa ya'tihi munkarun wa nakir kaifa syaa Allah wa kaifa arad wal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Kemudian kata Imam Ahmad, dan seorang muslim wajib beriman dengan adab kubur, dan setiap umat ini akan difitnah di kuburnya, dan mereka akan ditanya di dalam kuburnya tentang masalah iman dan Islam, dan mereka akan ditanya di kuburnya siapa Tuhannya dan siapa nabinya, dan akan datang kepada mereka malaikat munkar dan nakir, ya. Dan bagaimana cara datangnya hanya Allah yang mengetahui, ya. Ya. Dan kita wajib beriman dan membenarkannya. Di sini Imam Ahmad bin Hanbal ingin menjelaskan kepada kita tentang bahwasanya Ahlus Sunnah meyakini adanya azab kubur. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah. Mereka mengingkari adanya azab kubur. Ahlus Sunnah meyakini adanya azab kubur. Dan setiap umat, ya, sesungguhnya umat ini akan difitnah dia di dalam kuburnya. Maksud difitnah di dalam kuburnya adalah dia akan ditanya setelah dia ditanam, setelah dia dikuburkan. Dia akan ditanya oleh para malaikat. Ya. Dia akan ditanya tentang Tuhannya, agamanya, dan nabinya. Bagi orang yang beriman, maka Allah tetapkan dengan perkataan yang teguh. Ya. Dia bisa menjawab, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan teguh. Bagi orang-orang kafir juga mereka akan ditanya, tetapi mereka hanya bisa mengatakan ya, atau ya, terkaget-kaget mereka, sehingga mereka tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat di kubur, dan mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa yang sangat pedih. Dan azab kubur ini didengar oleh hewan-hewan dan juga didengar ya oleh para bangsa jin, dan tidak didengar oleh manusia. Ya, Al-Sunnah meyakini azab kubur ini ya didengar ya oleh para hewan, ya. Mereka mendengar tentang azab kubur, dan mereka juga jin-jin juga mendengar tentang azab kubur. Dan Ahlussunnah meyakini azab kubur itu ada dua jenis. Ada azab kubur itu terus menerus ya menimpa seorang hamba, dia diazab kemudian terus menerus ya tidak berhenti azab tersebut sampai datang hari kiamat. Ada azab kubur tersebut ya dia terputus. Orang ini diazab kemudian tidak. Ya. Ahlussunnah mengatakan bisa jadi azab tersebut terhenti akibat doanya kaum mukminin kepada orang yang dikubur. Ya, dia memintakan ampun. Akibat dia memintakan ampun itu bisa bermanfaat bagi saudaranya yang berada di kuburan. Entah itu dia diazab, ya bisa jadi bermanfaat. Makanya ketika kita datang di kubur itu kita disuruh apa?
mendoakan. Karena ziarah kita di kubur itu cuma dua. Kita mendoakan orang yang meninggal. Yang kedua apa? Kita mengambil pelajaran, mengingat kematian. Maka bisa jadi doa kita tersebut bermanfaat bagi saudara kita yang berada di kuburan. Karena doa itu memberikan manfaat kepada siapa saja. Dan Ahlussunnah juga meyakini bahwasanya arwah, roh-roh orang mukmin itu ya ada yang di malail a'la, ya di tempat yang tinggi, dan ini tempatnya ruhnya para anbiya, ruhnya para nabi-nabi. Adanya ruh orang mukmin dan ada juga ruh orang mukmin itu berada di dalam burung yang hijau, ya di surga, ya. Dan ini ya ruhnya sebagian para syuhada yang mati syahid. Dan ada juga ruh orang mukmin itu tertahan di surga, ya. Dan ada juga yang tertahan di pintu surga. Dan ada juga ruh itu tertahan di dalam kuburnya, ya. Ya. Dan ada juga ruh tersebut tertahan di bawah tanah. Dan sebagaimana ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Dan ini ya kembali kepada tingkatan orang masing-masing, ya. Semakin orang tersebut ya tinggi derajatnya di sisi Allah seperti para nabi, maka mereka berada di kedudukan yang tinggi, ya. Dan Ahlussunnah meyakini adab kubur tersebut ya itu menimpa pada jasad dan ruh, ya. Jasad dan ruh. Walaupun jasadnya ya ditanam dan ruhnya terpisah dari jasadnya, maka ruh itu juga bisa merasakan sakitnya adab kubur, ya. Maka Ahlussunnah meyakini adab kubur itu bisa terjadi pada jasad dan ruh. Taib. Kemudian berkata Imam Ahmad, wal imanu bi syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi qaumin yakhrujuna minan nar ba'da mahtaraqu wa saru fahman fayu'maru bihim ila nahrin ala babil jannah kama jaa fil athar kaifa syaa Allah wa kama syaa innama huwal imanu bihi. Dan kata Imam Ahmad, Ahlussunnah beriman tentang syafaat Nabi SAW, dan Ahlussunnah juga beriman terhadap kaum yang dikeluarkan dari neraka setelah mereka terbakar hingga hangus, hingga menjadi arang, ya. Dan mereka disuruh mandi, ya, di sebuah sungai di samping pintu surga, sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan seperti apa mandinya itu terserah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan bagaimana bentuknya itu terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wajib beriman terhadap perkara ini dan membenarkannya. Di sini Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau menjelaskan tentang masalah syafaat. Ahlussunnah meyakini tentang adanya syafaat, dan syafaat itu ada dua macam. Ada syafaat yang dikatakan syafaat sabitah sahihah, ya, yaitu syafaat yang benar, syafaat yang benar yang ditetapkan. Ini syafaat siapa? Ini adalah syafaat li ahli tauhid, syafaat orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW ya ditanya ya tentang syafaat ahli tauhid. Nabi ditanya, ya Rasulullah, man as'adan nas bi syafaatik? Kata sahabat, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia yang mendapatkan syafaatmu? Kemudian Nabi menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih, yaitu orang yang mengatakan la ilaha illallah penuh keikhlasan dari hatinya, yaitu orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka lah yang mendapatkan syafaat Nabi SAW. Dan syafaat sabitah ini dibagi oleh para ulama dengan dua bagian. Pertama adalah syafaatul ammah, ya, syafaat umum. Ini berlaku kepada semua orang. Bisa jadi orang mukmin itu memberikan syafaat kepada mukmin yang lain.
ya, seorang ayah bisa memberikan syafaat kepada anaknya, atau seorang saudara bisa memberikan syafaat kepada saudaranya. Ini disebut dengan syafaatul ammah. Ini berlaku kepada orang-orang yang beriman dan mentauhidkan Allah. Dia bisa memberikan syafaat. Kemudian yang kedua adalah syafaat khassah bin Nabi. Syafaat kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah syafaatu al-udhma, ya, yaitu ketika Nabi SAW meminta kepada Allah agar semua manusia dihitung dan dimasukkan ke dalam surga ataukah ke neraka. Ya. Maka ada syafaat itu khusus bagi Nabi SAW. Dan syafaat ini, ya, tidak mungkin, ya, diberikan oleh Allah kepada seorang hambanya kecuali terpenuhi dengan 3 syarat. Pertama, ya, syafaat tersebut, ya, mendapatkan ridha Allah bagi orang yang memberikan syafaat. Artinya kalau orang tersebut tidak diridhoi oleh Allah, maka dia tidak bisa memberikan syafaat walaupun dia orang bertauhid. Yang kedua, Allah ridha terhadap orang yang dikasih syafaat. Kalau seandainya Allah tidak ridha terhadap orang yang dikasih syafaat, maka dia tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian yang ketiga adalah izin Allah kepada orang yang memberikan syafaat untuk memberikan syafaat. Ya, izin Allah kepada orang yang memberikan syafaat untuk memberikan syafaat. Dan 3 ini disebutkan di dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Maka jika 3 syarat ini terpenuhi, maka orang tersebut, ya, bisa memberikan syafaat kepada mukmin yang lain. Kemudian syafaat yang kedua, ya, jenis syafaat yang kedua adalah syafaat batilah. Ya. Syafaat yang batil. Ya. Ini syafaat yang dikaku-kaku oleh orang-orang musyrikin, yang mereka katakan bahwasanya Tuhan-Tuhan mereka bisa memberikan syafaat kepada mereka. Dan ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya. Taib. Kemudian, ya, Imam Ahmad berkata, wal imanu anna al-masih ad-dajjal kharijun maktubun baina aynayhi kafirun wal ahadis allati ja'at fihi wal imanu bi anna dhalika kainun wa anna Isa ibn Maryam alaihi salam yanzil fayaqtuluhu bi babi luddin. Berkata Imam Ahmad, dan ahlu sunnah wajib beriman sesungguhnya Masihud Dajjal itu akan keluar dan tertulis di antara 2 matanya kafir. Tertulis, ya, di antara 2 matanya, di jidatnya itu tertulis apa? Kafir. Dan hadis-hadis yang berbicara demikian itu banyak, ya. Dan kita wajib beriman tentang perkara ini. Wa anna Isa ibn Maryam, dan sesungguhnya Isa ibnu Maryam itu akan turun, ya, dan dia akan membunuh Dajjal, ya, di Babulud, ya, di pintu Lut, ya. Babulud ini dekat dengan Baitul Maqdis, yaitu di Palestina. Di sini Imam Ahmad ingin menjelaskan kepada kita tentang ahlus sunnah wajib beriman bahwasanya Dajjal itu akan keluar, ya, dia akan keluar. Dan di antara tandanya adalah tertulis kafir di antara jidatnya. Dajjal itu disebut dengan Al-Masih. Dan Nabi Isa juga disebut dengan Al-Masih. Tapi berbeda antara Masihud Dajjal dan namanya Masih Isa ibnu Maryam. Dajjal disebut dengan Masih karena disebutkan oleh para ulama ada 2 penafsiran. Pertama, karena dia mamsuhul ain, salah satu matanya buta, ya, makanya disebut dengan Dajjal Al-Masih, ya, salah satu matanya apa? Buta. Atau dia disebut Al-Masih karena dia mengelilingi dunia ini, yamsahul ard, ya, menyapu dunia ini, berkeliling di dunia, makanya disebut dengan Al-Masih. Berbeda dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa juga digelar dengan Al-Masih, tetapi maksudnya adalah disebut Al-Masih
Karena Nabi Isa, beliau ketika menyentuh orang, di antara mukjizat beliau, menyentuh orang sakit sembuh. Ya, karena kata masah itu adalah menyentuh. Makanya disebut al-masih. Yang beliau sentuh dari orang sakit itu sembuh. Ya. Ini perbedaan antara namanya Masihud Dajjal dengan Masih Isa ibni Maryam. Taib. Kemudian mungkin ada sebagian kita bertanya, bukankah Nabi pernah berkata, la nabiyya ba'di? Tidak ada nabi setelahku. Kenapa dikatakan Ahlussunnah meyakini turunnya Nabi Isa di akhir zaman? Padahal tidak ada nabi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jawabannya, ya, sesungguhnya ini tidak bertentangan turunnya Nabi Isa dengan perkataan Nabi Sallam, la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Karena Nabi Isa nanti ketika turun di akhir zaman, beliau mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak membawa syariat baru, tapi beliau mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau yang akan membunuh Dajjal nanti di Babulut, ya, dekat Baitul Maqdis. Kemudian Imam Ahmad berkata, wal iman qaulun wa amal yazidu wa yankus kama jaa fil khabar. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa man taraka as-salah faqad kafar wa laysa minal a'mal syai'un tarku kufrun illa as-salah man tarakaha fahuwa kafirun wa qad ahallallah qatlahu. Kemudian kata Imam Ahmad, Ahlussunnah meyakini iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Bertambah iman tersebut dan juga berkurang. Sebagaimana datang di dalam ayat Al-Quran bahwasanya sesungguhnya orang mukmin, ya, sebagaimana datang dalam hadis bahwasanya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Kemudian kata beliau, barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kufur, keluar dari Islam. Dan tidak ada sebuah amalan yang ditinggalkan menjadi kufur kecuali salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah keluar dari Islam, dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan dihalalkan dia untuk dibunuh. Ya. Imam Ahmad berbicara tentang masalah iman. Beliau menjelaskan iman itu adalah qaulun wa amal. Iman itu adalah terdiri dari perkataan dan perbuatan. Perkataan di sini maksudnya adalah perkataan hati dan perkataan lisan. Ya, perkataan di sini adalah perkataan hati dan perkataan lisan. Ya. Kemudian amalan di sini adalah amalan hati dan amalan anggota badan. Apa perbedaan perkataan hati dan amalan hati? Ya. Perkataan hati itu adalah keyakinan seseorang, ikrar, ya, keyakinan seseorang terhadap sesuatu. Itu namanya perkataan hati. Adapun amalan hati adalah yang menggerakkan hati tersebut untuk beramal, ya, yang menggerakkan hati tersebut dari apa? Rasa cinta, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut dengan amalan hati. Maka Ahlussunnah meyakini iman itu merupakan perkataan dan perbuatan. Perkataan hati, perkataan lisan, perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Dan iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah iman tersebut akibat ketaatan yang dilakukan oleh manusia, dan iman itu berkurang akibat maksiat yang dilakukan oleh manusia. Dan banyak kelompok yang menyelisih Ahlussunnah dalam masalah iman ini. Di antaranya adalah kelompok Murji'ah. Murji'ah mengatakan bahwasanya iman itu, di antara gulu, orang-orang Murji'ah yang paling gulu dalam masalah ini adalah iman itu cukup, ya, keyakinan di dalam hati saja. Walaupun dia tidak berkata, walaupun dia tidak berbuat, tidak beramal soleh, tetap dia orang beriman. Ya. Kata mereka, maksiat tidak mempengaruhi imannya. Orang berzina dengan orang yang tidak berzina, bagi orang Murji'ah sama imannya. Orang yang mencuri
dengan orang yang tidak mencuri, bagi orang Murji'ah itu sama imannya. Kenapa? Selama dia seorang mukmin, seorang yang beriman, maka kata mereka cukup iman itu ada yang di hati saja. Ada juga kelompok di luar Ahlus Sunnah, kelompok Mu'tazilah dan Khawarij. Mereka meyakini iman itu ya perkataan, lisan, perbuatan, ya, anggota badan, ya, dan keyakinan dalam hati. Tetapi mereka mengatakan iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Sehingga orang Khawarij mengatakan kalau ada seorang muslim melakukan dosa besar, maka dia telah keluar dari Islam. Karena iman itu tidak bisa terbagi-bagi, kata mereka. Iman itu cuma satu. Ima dia beriman, ima dia kufur. Sedangkan Nabi SAW mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Nabi SAW mengatakan tidaklah seorang berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Bagi orang Khawarij, orang yang berzina maka ini dosa besar, maka dia telah keluar dari Islam. Kenapa? Karena mereka memiliki akidah, pengertian iman itu sesuatu yang satu, tidak bisa dipisahkan. Kalau dia berzina berarti tidak ada iman, ya. Tetapi Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah mengatakan seorang yang berzina dia tetap seorang mukmin, seorang beriman, tetapi dia imannya kurang, ya. Kenapa? Akibat perbuatan maksiat. Taib. Kemudian Imam Ahmad mengatakan di sini, ya, barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kufur. Dan ini salah satu mazhab Hanabilah. Orang yang meninggalkan salat, ya, sebagian mazhab Hanabilah mengatakan bahwasanya dia kufur, ya, dan ini masalah khilaf. Masalah khilaf di kalangan para ulama, ya. Walaupun yang mengatakan kufur meninggalkan salat ini mereka bersisi lagi. Apakah meninggalkan salat secara total? Apakah meninggalkan sebahagian salat? Yang mana ini masalah khilaf, dan ini tentu saja bukan perkara yang sepele. Orang meninggalkan salat, ya. Maka ya Ahlus Sunnah dalam masalah ini, ya, terjadi perselisihan di kalangan Ahlus Sunnah, ya. Jumhur melihat orang yang meninggalkan salat itu tidak kufur, tetapi dia berada dalam keadaan kefasikan yang sangat besar. Sebagian ulama melihat orang yang meninggalkan salat adalah kufur, keluar dari Islam. Taib. Kemudian kata Imam Ahmad, wa khairu hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakr As-Siddiq, thumma Umar bin Khattab, thumma Utsman bin Affan. Nuqaddim haula'is salasah kama qaddamahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lam yakhtalifu fi dzalik. Kata Imam Ahmad, sebaik-baik umat setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar. Jadi orang yang paling mulia setelah Nabi siapa? Abu Bakar. Kemudian setelahnya adalah Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Kami, ya, mendahulukan yang tiga tersebut sebagaimana para sahabat-sahabat Nabi SAW mendahulukan tiga sahabat ini. Dan tidak ada sahabat Nabi SAW berselisih tentang keutamaan tiga sahabat ini. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua adalah Umar, kemudian yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Kemudian kata Imam Ahmad, summa ba'da haula'is salasah, kemudian setelah tiga orang tersebut adalah ashabus syura al-khamsah, yaitu ashabus syura, ya. Ashabus syura ini adalah sekelompok sahabat yang diangkat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk dipilih menjadi khalifah setelah meninggalnya beliau. Ya, ini ada lima orang. Ya, karena pemilihan, ya, penentuan khalifah atau amir, kepemimpinan dalam Islam itu bisa dengan cara nas, berdasarkan nas, atau dengan cara istikhlaf, ya, dengan cara khalifah setelahnya menunjuk penggantinya, atau dengan cara ashabus syura, yang menunjuk ashabu syura, ya, bahwasanya ini yang akan memilih, atau dengan cara taghallub, ya, menang dari peperangan, ya. Maka kata beliau, ashabus syura yang lima itu adalah Ali bin Abi Thalib, Talhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, wa Sa'ad, ya. Kemudian kata beliau, kulluhum yasluh lil khilafah, yang mana semua sahabat ini layak untuk menjadi seorang
khalifah. Wa kulluhum imam, dan semuanya itu layak menjadi imam, pemimpin. Dan kami, kata beliau, wa nadhhabu fi dzalika ila hadis Ibnu Umar. Kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun wa ashabuhu mutawafirun. Abu Bakrin, summa Umar, summa Utsman, summa naskut. Kata Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, kami berpendapat seperti ini karena kami berdalil dengan hadis Ibnu Umar, ya, yaitu kata Ibnu Umar, kami dahulu mengurutkan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat masih hidup. Yang kami urutkan di antara sahabat itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Lalu kami diam. Artinya 3 orang ini para salaf, para sahabat-sahabat terdahulu sepakat. Dia adalah orang yang paling utama setelah apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Ahmad, summa min ba'di ashabi surah ahlu badrin minal muhajirin, summa ahlu badrin minal ansar min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala qadril hijrati wasabiqah awalan fa awalan. Kata Imam Ahmad, kemudian setelah tim musyawarah yang 5 tersebut adalah pasukan Badar dan Muhajirin, lalu pasukan Badar dari Ansar yang merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat pilihan, di mana keutamaan mereka sesuai dengan keterdahuluan hijrah mereka dan masuk Islam. Kemudian kata Imam Ahmad, summa afdalun nas ba'da haula ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qarnu alladhi bu'isa fihim wa kullu man sahibahu sanatan aw syahran aw yawman aw sa'atan aw ra'ahu fahuwa min ashabihi lahu min as-suhbah ala qadri ma sahibahu wa kanat sabiqatuhu ma'ah wa sami'u min wa nadhara ilaihi nadratan fa adnahum suhbatan huwa afdalu min al-qarni alladhina lam yarawhu walau laqullah bi jami'il a'mal kana haula'i alladhina sahibu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ra'awhu wa sami'u minhu wa man ra'ahu bi ainihi wa amana bihi walau sa'ah afdal li suhbatihi min at-tabi'in walau amilu kulla a'mal al-khair. Kata beliau, sesungguhnya manusia terbaik setelah ashabus syura, ya, kata beliau, sesungguhnya manusia terbaik setelah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah generasi, ya, adalah generasi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka, ya. Dan setiap orang, ya, baik itu setahun atau sebulan atau 1 hari atau 1 saat, ya, atau orang yang melihat Nabi SAW, maka mereka lah sahabat. Di sini Imam Ahmad ingin menjelaskan kepada kita kaidah sahabat. Apa itu sahabat? Kata beliau, sahabat itu adalah orang yang melihat Nabi, walaupun melihatnya bertemu dengan Nabi cuma setahun, ataukah melihat Nabi cuma sebulan, ataukah melihat Nabi cuma 1 hari, atau pernah dia melihat Nabi cuma 1 saat, 1 detik saja misal, maka dia adalah sahabat. Maka dia adalah sahabat Nabi SAW. Maka mereka, ya, memiliki derajat sahabat sesuai dengan kadar, ya, lama mereka bersahabat dengan Nabi SAW dan kadar keterdahuluan mereka, ya, dan, ya, kadar mereka mendengar dan melihat Nabi SAW. Dan sahabat yang paling, ya, rendah adalah, ya, sahabat yang paling rendah kadar sahabatnya adalah orang yang terbaik dari generasi yang datang setelah sahabat yang tidak melihat Nabi SAW. Di sini beliau ingin mengatakan sa'abdul tabi'in, tabi'in yang paling utama, paling faqih, ya, sehebat-hebat tabi'in
itu tidak ada artinya dengan serendah-rendahnya sahabat. Artinya tidak ada bandingannya. Ya, sahabat itu dengan seutama-utama tabi'in. Ya. Kemudian, ya, walaupun ya kata beliau, ya, generasi, ya, orang yang tidak bertemu dengan Nabi SAW itu banyak membawa amalan. Maka tidak ada artinya dibandingkan dengan sahabat Nabi SAW. Kemudian di sini kata beliau, sahabat Nabi SAW, ya, yaitu, ya, orang-orang yang, ya, menemani Nabi SAW, yaitu orang-orang yang melihatnya dan orang yang mendengarkannya dan orang yang melihat Nabi SAW dengan kedua matanya, ya, dan beriman dengannya walau sah. Di sini Imam Ahmad ingin mengatakan, kalau ada seseorang yang sejaman dengan Nabi tapi tidak melihat Nabi, dia bukan sahabat walaupun dia sejaman, dan itu ada, ya, itu disebut dengan istilahnya mukhadram. Ya, dia hidup pada masa jahiliyah, juga hidup pada masa Nabi SAW, tapi dia tidak bertemu dengan Nabi, maka dia tidak dikatakan sahabat. Dia tidak dikatakan sahabat. Maka sahabat itu orang yang melihat Nabi SAW. Ya. Ya. Dan orang yang beriman, ya, sampai dia mati. Kemudian bagaimana jika seandainya ada sahabat, ya, dia beriman kemudian dia murtad? Karena ada sebagian orang beriman pada masa Nabi SAW, kemudian dia murtad pada masa Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dia beriman kembali. Apakah dia dinamakan sahabat? Maka yang paling benar di kalangan Ahlus Sunnah, dia dikatakan sahabat. Ya. Maka ini terjadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu pada masa Abu Bakar As-Siddiq ada dua kelompok. Kelompok yang tidak mau membayar zakat dan kelompok murtadin. Kelompok yang mengaku-ngaku menjadi nabi pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dan kedua-duanya diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di antara itu ada para sahabat yang terfitnah, ya, sehingga mereka ikut terhadap orang-orang yang mengaku menjadi nabi ini. Tetapi di antara mereka ada yang bertaubat kepada Allah. Ketika mereka bertaubat, mereka apa? Tetap dikatakan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Taib. Ini adzan kah? Belum. Adzan sebentar ya. Iya. Kita lanjutkan nanti. Belum. Taib. Kita lanjutkan. Kemudian kata Imam Ahmad, wasam'u wa ta'ah lil a'immah wa amirul mu'minin al-bar wal fajir wa man waliyal khilafah wajtama'an nas alaih wa radu bihi wa man alaihim bis sayf hatta sara khalifatan wa summiya amiral mu'minin wal ghazwu madin ma'al amir ila yaumil qiyamah al-bar wal fajir la yutraq. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, kata beliau, wajib seorang mukmin mendengarkan dan mentaati pemimpin dan amirul mukminin, pemimpin bagi kaum mukminin. Baik pemimpin itu baik ataukah dia seorang pemimpin yang jelek, ya. Dan wajib bagi kaum mukminin mendengarkan dan mentaati bagi siapa yang dijadikan khalifah oleh kaum mukminin, ya. Dan manusia, ya, berkumpul, ya, sepakat kepadanya bahwasanya dia menjadi seorang khalifah dan ridha, ya. Dan barang siapa, ya, yang menang terhadap kepemimpinan dengan menggunakan senjata, maka dia dikatakan seorang khalifah, dikatakan seorang pemimpin, atau dinamakan dia amirul mukminin. Kemudian kata beliau, berperang bersama pemimpin yang soleh atau yang jelek atau yang zalim itu berlaku hingga hari kiamat, ya, dan tidak boleh ditinggalkan. Di sini Imam Ahmad ingin menjelaskan kepada kita, seorang muslim itu wajib terhadap taat kepada seorang pemimpin. Selama pemimpin tersebut tidak kufur, tidak keluar kepada Islam, maka wajib kita
taati. Ya, maka tidak boleh seseorang keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Siapa yang dimaksud pemimpin? Adalah kalau kita di Indonesia adalah presiden dan orang yang diamanahkan. Ya, maka wajib kita taati. Tidak boleh seseorang, ya, pertama keluar dari pemimpin, tidak taat. Dan bentuk keluar dari pemimpin itu bisa bentuknya keluar dalam bentuk seorang mengangkat senjata, atau seseorang bentuknya keluar kepada pemimpin tersebut dalam bentuk omongan. Dalam bentuk omongan mengajak orang agar tidak taat kepada pemimpin. Atau seseorang, ya, mengajak manusia agar untuk meninggalkan baiatnya kepada pemimpinnya, yaitu kepada, ya, pemimpin yang direstui oleh kaum muslimin. Maka, ya, keluar itu bisa dengan perkataan, ataupun dengan perbuatan. Dan kita juga tidak boleh membicarakan kejelekan pemimpin kita dan kejelekan pemimpin orang lain. Misalnya kita di Indonesia, maka kita tidak boleh membicarakan kejelekan pemimpin kita, dan juga kita tidak boleh membicarakan kejelekan pemimpin orang lain di negeri muslim yang sana. Misalnya di Malaysia, misalnya kita bicarakan, oh pemimpinnya tidak bagus, semacam ini, tidak boleh. Kenapa? Karena ini sama saja kita menyuruh, ya, orang-orang di sana untuk apa? Keluar dari pemimpinnya. Dan ini dilarang oleh ahlu sunnah. Maka ketaatan ini berbicara kepada pemimpin kita, ya, kita taat dan tidak boleh kita menjelekkannya. Dan ini berlaku, ya, kepada pemimpin kita, dan juga kita berlaku tidak boleh menjelekkan juga pemimpin bagi negara negara lain. Ya. Selama dia adalah negara dipimpin oleh seorang yang muslim. Maka ini, dan ini banyak terjadi di kalangan ikhwalus sunnah, ya. Dia taat terhadap pemimpin tapi dia membicarakan kejelekan pemimpin negara lain, dan ini tidak boleh, ya. Taib. Dan kata beliau, kepemimpinan tersebut, ya, seorang dianggap jadi pemimpin akibat dia diangkat oleh kaum mukminin, atau dia menang, ya, mengangkat senjata perang, ya, dengan cara istilahnya kudeta, ya, terjadi ada orang mengkudeta, kemudian dia menang, kemudian, ya, dia mengalahkan, ya, maka dia juga di dalam Islam dianggap pemimpin yang sah. Maka rakyat itu tidak boleh keluar terhadap pemimpin yang mendapatkan kepemimpinan semacam itu. Itu yang disebut dengan istilah taghallub. Taib. Adzan kah? Iya, silakan adzan sebentar.
Oh ya. Baik. Ya, kita teruskan ya. Insyaallah ya 20 menit lagi insyaallah kita, atau setengah jam lah paling lama kita selesai kitab ini. Baik. Kemudian berkata Imam Ahmad, wa qismatul fai wa iqamatul hudud ila al-a'immah madin laisa li ahadin ay yat'ana alaihim wa la yunazi'uhum. Kemudian kata Imam Ahmad, pembagian fai itu adalah pembagian harta rampasan perang, ya, ghanimah, harta rampasan yang diperoleh tanpa peperangan. Jadi kadang-kadang musuh itu ketika berperang bersama kaum muslimin, ya, ketika mereka ketakutan, belum berperang mereka ketakutan, akhirnya mereka mundur, ya, akhirnya mereka meninggalkan harta mereka, ya, itu disebut harta yang didapatkan tanpa berperang, itu disebut fai, disebut dengan fai. Kata beliau, pembagian fai, ghanimah yang diperoleh tanpa peperangan, ya, kemudian penerapan had, ya, hukum menjadi hak pemimpin dan selalu diberlakukan. Tidak boleh seorang pun, kata beliau, memprotesnya dan menentangnya. Di sini Imam Ahmad ingin menjelaskan menegakkan had. Had itu hukuman, cambuk, qisas, itu haknya pemimpin. Tidak boleh di sebuah masyarakat, saya ingin menegakkan syariat Islam, kemudian dia tegakkan misalnya hukum cambuk misalnya. Maka ini tidak boleh. Ini haknya siapa? Pemimpin. Maka tidak boleh sebuah masyarakat dia memberlakukan hukum Islam sedangkan itu tidak diberlakukan oleh pemimpin, ya. Maka ini di sini Imam Ahmad menjelaskan, dan ini akidah Ahlussunnah, ya. Menegakkan hukum demikian itu haknya waliul amr, seorang pemimpin dalam hal ini adalah, kalau di dalam Indonesia adalah presiden. Kalau di sebuah negara bentuknya perdana menteri, maka adalah perdana menterinya, ya. Kemudian kata beliau, wadaf'us sadaqat ilaihim zaijatun nafizatun man dafa'a ilaihim azza'at anhu barran kana aw fajira. Kata beliau, pembayaran zakat kepada pemimpin, ya, adalah diperbolehkan dan sah. Siapa yang menyerahkan zakat mereka kepada penguasa untuk dibagi-bagikan, maka itu zakatnya sah, baik pemimpin itu baik ataukah zalim. Di sini Imam Ahmad ingin menjelaskan bahwasanya, ya, zakat itu sebetulnya dikelola oleh seorang pemimpin. Maka jika seandainya seseorang mengasihkan zakatnya kepada pemimpin untuk dibagikan, maka itu sah sudah. Ya, walaupun pemimpin itu seorang pemimpin yang jelek, zalim, ya, atau pemimpin yang saleh, maka sah zakat tersebut, ya. Tetapi zakat itu juga boleh dibagikan walaupun tanpa seorang menyerahkannya kepada pemimpin. Taib. Kemudian kata beliau, wa salatul jum'ah khalfahu wa khalfa man wallahu jaizatun baqiyatun tamun rak'atain man a'adahuma fahuwa mubtadi'un tarikun lil athar mukhalifun lis sunnah laisa lahu min fadlil jumu'ah syai' idza lam yara as-salata khalfal a'immah man kanu barrihim wa fajirihim fas-sunnah an yusalliya ma'ahum rak'atain wa yadinu bi anha tammah wa la yakun fi sadrika min dhalika syak. Kata beliau, salat Jumat bermakmum kepada seorang imam atau kepada seorang pemimpin dan kepada siapa saja yang ditunjuk oleh seorang pemimpin adalah boleh, dan sempurna 2 rakaat. Siapa yang mengulanginya karena menganggap tidak sah, maka ia adalah seorang ahlu bid'ah, meninggalkan petunjuk dan menyelisihi sunnah Nabi SAW. Dia tidak mendapatkan pahala Jumat sedikit pun. Siapa yang memandang ini tidak sah, bermakmum kepada pemimpin tersebut yang sahih maupun yang zalim, ya, yang sesuai sunnah, ya, adalah sholat bersama mereka.
dan rakaat, ya, salat bersama mereka 2 rakaat, dan meyakini telah sempurna tanpa ada keraguan sedikit pun di hatinya. Di sini Imam Ahmad mengatakan bahwasanya di antara ahlul bid'ah, mereka tidak mau sholat di belakang seorang pemimpin sholat Jumat, karena pada asalnya sholat Jumat itu dipimpin oleh seorang pemimpin, ya, tetapi pemimpin itu boleh menunjuk orang untuk menggantikan dia. Karena ada sebagian orang beranggapan, ya, dan ini kelompok yang menyimpang, bahwasanya tidak ada sholat Jumat kecuali di belakang seorang Imam Mahdi, ya. Sehingga mereka tidak sholat Jumat. Mereka apa? Ketika sholat Jumat bersama kaum muslimin, mereka taqiyah. Mereka taqiyah apa? Mereka sholat, ya, ketika imam itu salam, dia naik lagi, ya, seolah-olah orang menyangka dia sholat sunnah, padahal dia sebetulnya sholat zuhur, karena dia tidak meyakini sholat 2 rakaat di belakang imam, ya. Ini adalah pembeda antara Ahlussunnah dengan yang lainnya. Makanya Ahlussunnah itu menyuruh orang kalau selesai sholat itu dijeda dengan apa? Dengan zikir, dengan sholat, atau dengan berpindah tempat duduk, ya. Karena untuk membedakan ini, ya, karena di antara ahlul bidah mereka ada dengan cara taqiyah menipu kaum muslimin. Kemudian kata beliau, wa man kharaja ala imamil muslimin wa qad kana an-nas ijtama'u alaihi wa aqarru lahu bil khilafah bi ayyi wajhin kana bir ridha aw bil ghalabah faqad shakka hadzal kharij asal muslimin wa khalafa al athar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa in mata al khariju alaihi mata mitatan jahiliyah. Kata beliau, siapa yang memberontak pemimpin kaum muslimin sementara manusia telah menyepakatinya dan mengakui kepemimpinannya dengan cara apapun, dengan kereraan mereka ataupun dengan kudeta, maka Khawarij itu telah mematahkan persatuan kaum muslimin, ya, dan menyelisih hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika orang Khawarij ini mati di atas itu, maka ia mati seperti matinya orang jahiliyah. Di sini, ya, beliau, ya, ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya seseorang bagaimanapun keadaannya, dia tidak boleh keluar dari pemimpinnya. Selama pemimpin itu muslim, tidak boleh dia keluar. Barang siapa keluar dari pemimpin kaum muslimin, maka dia seperti keadaan orang jahiliyah. Mereka tidak memiliki seorang pemimpin, maka dia mati seperti matinya keadaan orang jahiliyah. Kemudian kata beliau, wala yahillu qitalus sultan walal khuruju alaih li ahadi minan nas. Faman fa'ala dzalika fahuwa mubtadi'un ala ghairi sunnati wat tariq. Kata beliau, tidak halal seseorang memerangi pemimpin dan tidak boleh pula keluar dari pemimpinan yang sah, ya. Barang siapa yang melakukan demikian, maka dia telah melakukan kebid'ahan, ya, dan dia tidak sesuai dengan sunnah. Kemudian berkata Imam Ahmad, wa qitalul lusus wal khawarij jaiz. Kata beliau, ya, sesungguhnya membegal jiwa dan harta seseorang, ya, itu diperbolehkan. Ya. Seseorang, ya, melawan, ya, pembegal, perampok dan khawarij itu diperbolehkan. Idza aradu lirrajuli fi nafsihi wa malihi falahu ay yuqatil an nafsihi wa malihi wa yadfa'u anha bikulli ma yaqdir wa laysa lahu idza faraqahu aw tarakahu ay yatlubahum wa la yatba'u atharahum laysa li ahadin illa al-imam aw ulatil muslimin innama lahu yadfa'u an nafsihi fi maqamihi dhalik wa yanwi bi juhdihi alla yaqtula ahadan fa in mata ala yadayhi fi daf'ihi an nafsihi fil ma'rakah fa ab'adallahu al-maqtul wa in qutila hadha fi tilka al-hal wa huwa yadfa'u an nafsihi wa malihi rajawtu lahu shahadah kama jaa fil ahadith wa jami'il athar fi hadha innama umira bi qitalihi wa lam yu'mar bi qatlihi wa la ittibaihi wa la yuzhidu alayhi in suri'a aw kana jarihan wa in akhadahu asiran falaysa lahu an yaqtulahu wa la yuqima alayhi al-hadd walakin yarfa'u amrahu ila man wallahu Allah fayahkumu fihi. Kata beliau,
ya, sesungguhnya ya kata beliau, seseorang itu boleh ya melawan seorang yang perampok atau seorang khawarid ya, dalam rangka mempertahankan jiwanya dan hartanya. Dan boleh seorang tersebut ya melawan orang khawarid tersebut dengan sekuat tenaganya. Jika orang khawarid tersebut atau jika perampok tersebut lari ya atau meninggalkannya ya, ketika perampok masuk rumah kemudian dia lari ketahuan misalnya, maka tidak boleh seseorang mengejarnya ya dan mengikuti jejaknya. Ya, misalnya ada perampok ya lari, ya kemudian dia kejar, dia ingin bunuh, maka tidak boleh. Ya, ya. Maksudnya mengejar di sini adalah dalam rangka membunuhnya, maka tidak boleh. Ya, ada perampok ya datang membawa pisau, sekalinya Sidin membawa parang, ganal. Ya, wah Sidin lebih ganal aja perampoknya kabur. Ya, atau yang punya rumah bisi pistol, dimasuki rumah polisi misalnya, perampoknya apa? Kabur, kemudian dikejar ya untuk dibunuh, maka ini tidak boleh. Atau adapun dikejar untuk ditangkap tidak ada masalah. Tapi kalau dikejar ya untuk dibunuh ini tidak boleh, karena kita menumpahkan darah, ya menumpahkan darah. Ya. Maka kata beliau, ya seandainya ya ada seorang khawarij tersebut dia masuk ya, kemudian ya dia lari, maka tidak boleh kita kejarnya. Maksudnya mengejar di sini adalah dalam rangka membunuhnya. Dan yang boleh mengejarnya ya hanya seorang pemimpin dan penguasa kaum muslimin. Maksudnya yang boleh mengejar di sini untuk membunuhnya itu adalah pemimpin atau penguasa kaum muslimin. Dan boleh ya melawan ya untuk menyelamatkan jiwa hanya di tempat itu ya. Ketika kita masuk di rumah kita perampok, kemudian perampok ini membawa senjata tajam, boleh kita lawan. Kita menggunakan senjata. Tetapi cuma di tempat itu saja. Jika dia keluar dari rumah kita, kabur dari rumah kita, ya tidak boleh kita kejar untuk membunuhnya. Tapi kalau untuk menangkap, untuk memberikan pelajaran, maka tidak masalah. Tetapi dikejar untuk membunuh, maka ini tidak boleh. Ya. Kemudian kata beliau, ya, dan dia berusaha berniat, ya, tidak membunuhnya. Jikapun dia itu mati di tangannya, ya, demi menyelamatkan jiwanya di tempat itu, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjauhkan ya gangguan ya orang yang terbunuh itu. Jika justru orang tersebut dia mati di tempat itu demi mempertahankan jiwanya dan hartanya, maka kata beliau, aku berharap orang yang mati mempertahankan hartanya tersebut dia mati dalam keadaan mati syahid, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Kemudian kata beliau, semua hadis dalam masalah ini ya, semua hadis di dalam masalah ini hanya memerintahkan kita memerangi, bukan membunuhnya, dan tidak pula mengejarnya. Tidak boleh seorang muslim itu ya membunuh seorang perampok, seorang begal jika dia menyerahkan dirinya atau jika dia dalam keadaan terluka. Dan jika ia tertawan, maka tidak boleh dibunuh dan tidak boleh dilaksanakan ya hukuman baginya. Di sini Imam Ahmad ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya jika ada orang itu masuk rumah kita, ya seorang begal misalnya, perampok, ya, kemudian dia membawa senjata tajam, maka pada asalnya seorang muslim itu tidak boleh menumpahkan darah kaum muslimin, tidak boleh. Maka jika seandainya dia terpaksa melawan, maka dia boleh melawan. Tapi dia melawan dengan niat apa? Untuk membela dirinya. Bukan niat untuk melawan ini untuk membunuh orang ini. Tetapi jika seandainya ya dia melawan kemudian terdesak dia harus membunuh orang ini karena orang ini membawa senjata misalnya, maka orang tersebut ya insya Allah tidak dikatakan dia membunuh karena dia membela apa? Jiwanya. Tetapi jika orang tersebut mati di tangan perampok tersebut karena dia membela hartanya, maka dia mati dalam keadaan mati syahid, kata beliau. Ya, dan ini sebagai disebutkan di dalam hadis Nabi sallam, barang siapa yang mati demi membela hartanya, maka dia mati dalam keadaan mati syahid. Ya. Kemudian kata beliau tidak boleh ya seorang ya perampok tersebut jika dia sudah terluka ya dibunuh atau dia menyerahkan dirinya untuk kita bunuh. Ya, kalau orang sudah tidak berdaya, maka tidak boleh ditumpahkan darahnya. Kemudian kata Imam Ahmad di sini, wala nashhadu ala ahli al-qiblah bi amalin ya'maluhu bi jannatin wala nar narju lis-salih wa nakhafu alayhi wa nakhafu ala al-musii' al-mudhnib wa narju lahu rahmatullah. Kata beliau,
kita tidak boleh ya bersaksi ya siapapun dari orang kaum muslimin, dari ahli kiblat, karena amal yang dikerjakannya bahwa ia akan masuk surga atau dia akan masuk neraka. Akan tetapi kita hanya bisa boleh mengatakan berharap surga bagi orang yang soleh ya, dan juga kita takut ya neraka bagi orang yang bermaksiat ya. Dan kami, kata Imam Ahmad, juga mengkhawatirkan orang jelek yang berdosa sekaligus mengharapkan rahmat atasnya. Di sini beliau ingin menjelaskan kepada kita, tidak boleh orang itu memastikan orang ini masuk surga. Dan juga kita tidak boleh memastikan orang ini masuk neraka. Ya. Kita boleh memastikan orang ini masuk surga dan masuk neraka kalau seandainya itu disebutkan oleh Nabi SAW atau disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi pertanyaannya, Ustadz, bagaimana dengan orang kafir? Orang kafir mati, apakah boleh kita katakan misalnya ada namanya Joseph misalnya, kita katakan Joseph ini Ustadz masuk neraka, boleh tidak kita mengatakan demikian? Dia mati dalam keadaan kafir. Maka jawabannya tidak boleh. Kita mengatakan dia mati dalam keadaan, kalau orang kafir matinya tempatnya di neraka. Untuk mentakyin orang itu di neraka, maka kita tidak boleh menentukan orang ini di neraka, tidak boleh. Karena itu haknya Allah. Kecuali orang-orang yang ditentukan oleh Nabi SAW atau disebutkan dalam Al-Quran seperti Fir'aun, seperti Haman, seperti Abu Lahab, ya boleh kita takyin. Tetapi orang-orang ya, walaupun secara zahir dia kafir, karena kita tidak tahu di akhir hayatnya. Menurut Anda zahirnya dia mati dalam keadaan kufur, bisa jadi dia bersyahadat dan kita tidak tahu. Oleh karena itu tidak boleh seorang itu mentakyin orang ini mati dalam keadaan masuk neraka. Dan sebaliknya, tidak boleh kita memastikan orang ini masuk dalam surga. Melihat Sidin matinya tersenyum, wah ini surga Sidin ini. Ya. Mati dalam keadaan tertawa, Sidin ini surga, maka tidak boleh. Ya. Maka ya kita hanya bisa mengatakan mudah-mudahan beliau dikasih rahmat Allah, dimasukkan ke dalam surga. Ya, kemudian kata beliau, wa man laqiyallaha bidzanbin yajibu lahu bihin nar taiban ghairu musirra alaihi. Fa inna Allah azza wa jal yatubu alaih wa yaqbalu taubata an ibadih wa ya'fu anis sayyi'at. Kata beliau, siapa saja yang menghadap Allah ya dan dia membawa dosa, yang mana dosa tersebut dia diancam dengan masuk neraka, maka dalam keadaan bertaubat ya dan tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa, maka insya Allah, kata beliau, Allah akan menerima taubatnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat dari para hamba-hambanya, dan Allah juga memaafkan dosa-dosa hambanya. Di sini beliau ingin menekankan kepada kita, sebesar apapun dosa seorang hamba, ketika dia bertaubat kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat seorang hamba tersebut. Ya. Selama hamba tersebut ya tidak mati dalam keadaan kesyirikan, maka Allah menerima taubat seorang hamba. Selama ya hamba tersebut bertemu dengan Allah, tidak bertemu dalam keadaan kesyirikan, maka insya Allah orang tersebut ya dia mati dalam keadaan beriman, maka dia tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wa man laqiyahu wa qad uqima alaihi haddun dalika dzanbi fid dunya fa huwa kafaratuhu kama jaa fil khabari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, siapa yang bertemu Allah sementara dosanya sudah ya dihukum dengan hukuman had, semacam orang mencuri ya kemudian dipotong tangannya, ini hukum had ya. Kata beliau, orang yang bertemu dengan Allah ya sedangkan dosanya sudah ditegakkan hukum di dunia, maka hal itu menjadi kafarah, penebus dosa bagi seorang hamba tersebut ya. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya di antara penebus dosa ya, penebus dosa adalah hukuman di dunia. Ya, hukuman di dunia itu yang ditegakkan oleh seorang hakim itu penebus dosa bagi seorang muslim tersebut. Dan juga di antara penebus dosa adalah ya amal soleh. Amal soleh itu juga menghapuskan dosa. Juga taubat itu juga menghapuskan dosa. Istighfar, meminta ampun sama Allah itu juga menghapuskan dosa. Musibah yang menimpa kita itu juga menghapuskan dosa. Kemudian kata beliau, wa man laqiyahu musirran ghairu taibin min adh-dhunub allati qad istawjaba biha al-uqubah fa amruhu ila Allah azza wa jalla in syaa'a adzabahu
wa in syaa'a ghafar lahu. Kata beliau, siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan masih bergelimang dosa, tanpa bertaubat dari dosa yang bisa mengancamnya akan disiksa di neraka Allah, maka urusannya adalah terserah Allah. Terserah Allah ingin menyiksanya, maka Allah siksa. Terserah Allah ingin mengampuninya, maka Allah ampuni. Di sini Imam Ahmad ingin menjelaskan kepada kita tentang akidah Ahlussunnah dalam pelaku dosa besar. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan pelaku dosa besar itu asalnya apa? Diancam dengan neraka di hari kiamat kelak. Tetapi ketika di hari kiamat dia diancam dengan neraka. Tetapi nanti ketika di hari kiamat itu terserah Allah. Tahta masyiatillah. Kalau Allah ingin mengadab dia, diadab sesuai dengan kadar dosanya. Tetapi jika Allah ingin memberikan rahmat kepadanya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga tanpa melalui siksaan. Kemudian kata beliau, wa man laqiyahu kafiran adzabahu wa lam yaghfir lahu. Kata beliau, siapa yang bertemu Allah dalam keadaan kafir, maka ia pasti disiksa dan tidak akan diampuni. Kemudian berkata Imam Ahmad, wa rajmu haqqun ala man zana wa qad ahsan idza tarafa aw qamat alaihi bayyinah. Wa qad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad rajamat al-a'immatu rasyidun. Kata beliau, rajam, hukum rajam bagi penzina yaitu dengan dilempar batu hingga mati. Ya. Dan hal ini kata beliau benar adanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merajam beliau merajam para orang yang melakukan penzina. Tentu saja rajam di sini adalah dirajam bagi orang yang sudah menikah. Adapun yang belum menikah maka dia tidak dirajam. Dan juga rajam ini kata beliau dilakukan oleh para a'immah atau khulafa ar-rasyidun. Kemudian kata Imam Ahmad, wa man intaqasa ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw abghadahu bihadasin kana minhu aw dzakara masawi'ahu kana mubtadi'an hatta yatarahama alaihim jami'an wa yakunu qalbuhu lahum saliman. Kata beliau, siapa yang merendahkan dari sahabat Nabi SAW atau membencinya akibat suatu kejadian atau menyebutkan kejelekan-kejelekan sahabat Nabi SAW, kana mubtadi'an, maka dia adalah seorang ahli bid'ah, sampai dia tarahum, memberikan memberikan rahmat, dia mendoakan rahmat kepada sahabat Nabi SAW dan hatinya bersih dari membenci mereka. Di sini Imam Ahmad mengatakan bahwasanya seorang ahlus sunnah tidak boleh dia membenci sahabat Nabi, siapapun dia. Seorang ahlus sunnah tidak boleh menyebutkan kejelekan sahabat Nabi, siapapun dia. Biasanya orang itu kadang terfitnah dengan masalah Muawiyah, sahabat yang mulia. Maka kata para ulama, Muawiyah itu pintu seseorang mencela sahabat Nabi. Maka tidak boleh seorang pun mencela sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan wajib kita mendoakan rahmat kebaikan kepada sahabat Nabi. Dan hati kita tidak boleh menaruh benci terhadap sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau, wan nifaqu huwal kufru ay yakfura billah wa ya'budu ghairahu wa yudhhiral islam fil alaniyah mislal munafiqin alladzina kanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, kemunafikan adalah kekufuran, yaitu kafir kepada Allah dan menyembah selainnya, serta menampakkan Islam saat bersama banyak orang seperti orang-orang munafik di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau menjelaskan bahwasanya nifak itu ada dua. Nifak itu ada dua. Ada nifak itu nifak i'tiqadi, keyakinannya, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mempercayai tentang adanya keimanan kepada Allah. Maka ini kafir hukumnya. Nifak i'tiqadi, dia menampakkan kekafiran di dalam hatinya, menampakkan Islam di luar, tapi hatinya tidak beriman. Maka ini nifak i'tiqadi. Kemudian yang kedua,
ada nifak namanya nifakul amali. Nifak amali. Nifakul amali itu apa? Ya, seseorang hatinya beriman kepada Allah, tetapi ya perbuatannya perbuatan seperti orang munafikin, berdusta, ya, berjanji, suka menyelisih janji dan semisalnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh beliau, kata beliau, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fi fa huwa munafiqun. Hadza ala taghlid narwiha kama ja'at wa la nufassiruha. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffara dullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Wa mislu idza iltaqa musliman bisayfihima fal qatil wal maqtul fin nar. Wa mislu sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Wa mislu man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Wa mislu kufrun billah tabarra'u min nasabin wa in daqqa. Wa nahwu hadhil ahadits mimma qas-sahha wa hufidha fa inna nusallimu lahu wa illam na'lam tafsiraha wa la natakallamu fihi wa la nujadilu fihi wa la nufassiru hadhil ahadits illa misla ma ja'at wa la naruddaha illa bihaqqin minha. Kata beliau, seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah ya 3 orang, ya, 3 sifat yang ada padanya, maka dia adalah seorang munafik. Di antaranya adalah hadis tentang masalah jika dia berkata dia adalah berdusta. Kata Imam Ahmad, hadis ini adalah ancaman keras dan kami meriwayatkannya. Dan kami meriwayatkannya, kata beliau, apa adanya, dan kami tidak menafsirkannya. Maksudnya kami tidak menafsirkannya di sini adalah kami tidak menafsirkannya yang menyelisihi maknanya. Tidak menafsirkannya yang menyelisihi maknanya. Kemudian kata beliau, begitu juga sabda Nabi SAW, ya, janganlah kalian menjadi kafir lagi setelah, ya, sepeninggalku. Kalian saling membunuh, ya. Ya, karena perbuatan bunuh itu adalah perbuatan kufur, tetapi ini kufur yang tidak keluar dari Islam. Ini kufur amali. Kemudian, ya, juga hadis Nabi SAW, apabila 2 orang muslim saling bertemu dengan pedangnya, maka si pembunuh dan yang dibunuh di neraka. Dan seperti seseorang mencaci maki seorang muslim, ya, adalah kefasikan, dan membunuh seorang muslim adalah sebuah kekafiran. Dan seperti hadis Nabi SAW, siapa yang memanggil saudaranya hai kafir, maka dia akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Dan seperti termasuk sebuah kekufuran kepada Allah adalah orang berlepas dari nasabnya sendiri meskipun sedikit. Dan hadis-hadis yang seperti ini dari hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang terjaga, ya, maka kami menerimanya, kata beliau, meski tidak tahu tafsirnya, dan kami tidak mendebatnya dan tidak mengajak debat dan membahasnya. Kami tidak menafsirkan hadis-hadis ini kecuali kami membiarkan apa adanya, dan kami tidak menolaknya kecuali, ya, dengan yang lebih sahih darinya. Di sini Imam Ahmad mengatakan bahwasanya hadis-hadis semisal semacam ini jangan kita menafsirkan penafsiran yang menyimpang. Bukan beliau di sini melarang, tidak. Tetapi seseorang menafsirkannya dengan penafsiran yang sesuai. Dan kata beliau, kadang-kadang hadis-hadis semacam ini kadang-kadang tidak perlu dijelaskan secara detail. Agar apa? Agar orang tersebut terhindar dari perbuatan-perbuatan jelek ini, sehingga dia takut. Ketika dia tahu bahwasanya orang yang terbunuh dan dibunuh itu di neraka, sehingga orang tidak gampang menumpahkan darah orang lain. Ketika seseorang tahu bahwasanya mencela itu ada sebuah kefasikan, ya, dan membunuh itu ada sebuah kekufuran, maka orang tidak gampang menjelekkan, mencela orang lain. Kemudian kata beliau, ya, perkataan beliau, wal jannatu wan nar makhluqatan qad khuliqata kama jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dakhaltul jannah fara'aitu qasran wa ra'aitul kautsar wa tala'tu fil jannah fara'aitu aktsaru ahliha kadza wa tala'tu fin nar fara'aitu kadza wa kadza. Faman za'ama annaha lam tukhlaqa fahuwa mukadzibun bil Qur'an wa ahadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la ahsabuhu yu'minu bil jannati wan nar. Kata beliau, sesungguhnya
surga dan neraka keduanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan. Seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallam, sesungguhnya aku masuk surga dan aku melihat istana, dan aku, kata Nabi sallam, melihat ada telaga Kausar, dan aku, kata Nabi sallam, melihat di surga dan rupanya kebanyakan penduduknya ya adalah penduduk wanita, kebanyakan penduduknya adalah surga tersebut adalah penduduk fuqara, orang-orang fakir. Sebab itu pula, kata Nabi sallam, aku melihat neraka ya, dan melihat pula api yang di dalamnya ya. Maka siapa yang menyangka bahwa keduanya ya belum diciptakan oleh Allah, maka ia telah mendustakan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan aku, kata beliau, menyangka dia tidak beriman kepada surga dan neraka. Di sini Imam Ahmad, beliau menjelaskan tentang bahwasanya surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah ada sekarang ini orang yang masuk surga? Apakah ada orang sekarang ini masuk neraka? Kita tahu di hadis Isra Mi'raj, Nabi ketika diisrakan, Nabi melihat ada orang disiksa di neraka. Ya, ketika dia berenang di tepi kemudian dilempar batu. Pertanyaannya, apakah ada orang sekarang ini yang masuk neraka? Sekarang ini sebelum kiamat. Para ulama mengatakan bahwasanya ada orang itu sekarang ini mendapatkan surga dan mendapatkan neraka. Tetapi siapa? Ruhnya. Ruhnya mendapatkan kenikmatan di surga bagi orang yang beriman. Dan bagi orang yang kafir, maka ruhnya mendapatkan kesengsaraan, mendapatkan siksa di neraka. Yang dilihat oleh Nabi SAW yang disiksa ketika Isra Mi'raj, ya, itu adalah ruhnya, ya, ruh orang yang fajir, orang-orang yang zalim. Kemudian kata beliau, perkataan beliau terakhir, wa man mata min ahli qiblah muwahhidan yusalla alaih. Kata beliau, dan siapa yang mati dari ahli kiblat, dia bertauhid kepada Allah, wajib kita solatkan. Wa yustaghfar lahu, dan wajib kita mintakan ampun untuknya. Wa la yuhjabu anhul istighfar, maka ya tidak boleh ya permohonan ampun untuknya tidak boleh kita halangi. Wala tutraku salatu alaihi lidan min adnabu saghiran kana aw kabiran amruhu ila Allah taala. Dan tidak boleh kita meninggalkan salat, tidak menyolatkannya akibat dosa yang dia kerjakan, entah itu dosa kecil ataukah dosa besar. Sesungguhnya perkaranya, urusannya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi orang beriman, ya, wajib orang beriman, ya, dia mensolatkan orang mukmin. Selama dia mati dalam keadaan beriman, wajib kita solatkan sejelek apapun dia. Dan wajib kita memintakan ampun, ya. Baik dia melakukan dosa besar ataukah dosa kecil, wajib kita memintakan ampun, ya. Maka ya dengan ini ya akhir risalah, walhamdulillah wahdahu wassalawatu ala Muhammadin wa alihi wa sallama taslima. Dengan ini ya selesai kita tentang syarah usulu as-sunnah. Taib, saya akan membacakan pembagian sanad tentang asal dari kitab usul sunnah ini dari kitab usul sunnah Humaidi. Silahkan baca ya. Nanti ya sanadnya dari usul sunnah Humaidi ya, karena sama ya. Taib, baca cuma 3 menit saja, maknanya sama ya. Ya, insya Allah nggak nyampe 5 menit dibaca. Silakan baca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Bishr ibn Musa qala haddatsana Al-Humaydi qala as-sunnatu indana ay yu'mina ar-rajulu bil qadri khairi wa syarrih hulwihi wa murrih wa ay ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibah wa anna dhalika kullahu qada'un min Allah azza wa jalla wa anna al-iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus wa la yanfa' qaulun illa bi'amalin wa la amalun wa qaulun illa bi niyatin wa la qaulun wa amalun wa niyatun illa bi sunnati wa tarahhum ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullihim
فإن الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال قسم الله تعالى الفيء فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء والقرآن كلام الله سمعت سفيان يقول القرآن كلام الله ومن قال مخلوق فهو مبتدئ لم نسمع أحدا يقول هذا وسمعت سفيان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقال له أخو إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد لا تقول ينقص فغضب وقال اسكت يا صبي بل حتى لا يبقى منه شيء والإقرار برؤية بعد الموت وما نطق به القرآن والحديث مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ومثل والسماوات مطويات بيمينه وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ونفسره نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول الرحمن على العرش استوى ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي وألا نقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر ولا تكفر بشيء من الذنوب إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركه من لم يتشهد ومن لم يصلي ومن لم يصوم لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته ولا يجزي من قضاه بعد تفريطه فيه عمدا عن وقته فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزت عنه وكان أثما في الحبس وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه كما كان آثما في الزكاة لأن الزكاة حق المسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليهم وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه إذا أداه فقد أدى وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل رجعة إلى الدنيا أن يحج ويجب لأهله أن يحجوا عنه ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته تمت الرسالة والحمد لله العالمين. Itu usul sunnah punya Imam Al-Humaidi yang sama dengan usul sunnah punya Imam Ahmad dan sebetulnya usul sunnah Imam Ahmad ini ya beliau didahului oleh Imam Al-Humaidi dan hampir semua permasalahannya hampir sama ya hampir sama. Insyaallah nanti kita diberikan sanad ya siapa yang mendengar tadi yang hadir tadi ya nanti mungkin catat namanya di penitia ya nanti penitia nanti mungkin ya mengasihkan namanya ke ana nanti ya. Wallahu a'lam. Taib. Ada yang bertanya kah? Mungkin ada satu atau dua pertanyaan silahkan kalau ada yang mau bertanya. Taib silahkan. Mungkin dua pertanyaan Ustadz, yang mana dua pertanyaan ini saling berhubungan Ustadz. Iya silakan. Yang pertama Al-Quran itu kan masa lalu dan masa yang akan datang. Kenapa kalau Al-Quran itu Ustadz? Iya. Menceritakan yang masa lalu dan masa datang. Dan akan masa yang akan datang kan. Terkait Al-Quran itu Ustadz, kenapa Dajjal tidak diceritakan Ustadz secara rinci? Karena ini kan fitnah yang sangat besar Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Kata para ulama ya, Dajjal itu ya sebetulnya disebutkan dalam isyarat dalam akhir surah Al-An'am, di akhir surah Al-An'am, tapi isyarat, tapi tidak jelas ya. Kenapa Dajjal itu tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Qur'an? Ya karena pertama Allah Subhanahu wa taala ingin menguji hambanya, ya ingin menguji hambanya. Karena Dajjal itu datang emang dia membawa fitnah ya untuk
penguji seorang, ya. Karena Dajjal itu fitnahnya terbesar adalah fitnah ujian. Dia bukan fitnahnya itu membunuh. Dajjal itu tidak membunuh kecuali satu orang saja yang dia bunuh. Ya. Yang dia bunuh cuma satu orang, tapi orang itu terfitnah dengan dia. Ya, sehingga orang menjadi kafir. Makanya kenapa tidak sebutkan secara rinci? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menguji hambanya. Ya, siapa yang pertama ya beriman ya tentang adanya Dajjal dari hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang saya jelaskan, ya, sebagian orang kenapa tidak dijelaskan di Al-Qur'an secara perinci? Ya, padahal Dajjal itu fitnahnya besar. Ini sebetulnya pertanyaan ini muncul akibat dia membedakan antara Quran dan hadis. Kenapa? Saya jelaskan tadi di subuh tadi, Quran dan hadis itu sama derajatnya. Ya, tidak ada bedanya. Ya, Nabi mengatakan ala inni utitul Quran wa mislahu ma'ah. Sesungguhnya aku diberikan Quran dan semisalnya sama. Maka ini tidak bedanya antara Quran dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau tidak disebutkan di Al-Quran, maka cukup disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Taib. Ada lagi yang lain? Ada yang bertanya? Silakan Pak. Terakhir. Ya. Saya mohon maaf tadi ya, penjelasannya agak cepat karena materinya banyak ya. Mohon maaf ya, dimaklumi ya. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Ustadz. Saya tertarik tadi berkaitan dengan masalah ketaatan kepada pemimpin. Ya. Apakah ketaatan kepada pemimpin dalam konteks ini adalah bersifat mutlak atau memang ada batasan-batasan tersendiri? Mengingat kalau di negara kita ini kan tidak betul-betul berasaskan Islam seperti itu. Di dalam bernegara kita mengenal ada yang disebut dengan teori trias politika. Di sana ada eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif. Di dalam tiga tataran tersebut memungkinkan adanya satu sama lain itu saling bisa melakukan checks and balance. Di mana dalam konteks itu tentunya mungkin ada beberapa hal pada tataran tertentu di tiga poros itu bisa terjadi perbedaan pendapat. Apakah kemudian dalam konteks itu kita jika seandainya dalam hal pemimpin membuat suatu kebijakan yang dalam konteks kebijakan itu merugikan terutama kepada pihak kita muslim, apakah kemudian kita tetap taat terhadap pemimpin dengan taat yang mutlak tadi, bahkan mengkritik pun tidak boleh pada tataran itu? Selain itu, sebagaimana yang kita maklumi bersama, kita juga menganut apa yang disebut dengan demokrasi, ya, Pak ya, di mana di sana memungkinkan bahwa setiap orang itu bisa melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Kita tidak mengkritik orangnya, kita tidak mengkritik personalnya, tapi kita mengkritik kebijakannya, mungkin seperti itu. Nah, apakah dalam hal tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa ketaatan itu apakah memang betul-betul bersifat mutlak atau memang ada batasan-batasan tertentu, terutama kepada negara-negara yang memang notabene melaksanakan syariat Islam sebagai satu-satunya asas di dalam bernegara? Mungkin itu Pak yang dapat. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Jawabannya sebetulnya pertanyaannya banyak ini, tapi saya akan rinci ya. Beliau mengatakan apakah ada ketaatan mutlak terhadap pemimpin? Bagaimana jika negara itu tidak berasaskan Islam? Ya. Bagaimana jika negara tersebut tidak berasaskan Islam? Bagaimana apakah mengkritik tentang kebijakannya itu bagian tidak ketaatan kepada pemimpin? Semacam itu ya. 3 pertanyaan itu mungkin yang akan Anda jawab. Insya Allah Anda jabarkan. Pertama, kita itu taat kepada pemimpin selama dia menyuruh kepada kebaikan. Selama dia tidak menyuruh kepada kemaksiatan, wajib kita taat. Seperti misalnya pemimpin ya, ada lampu merah ya, harus berhenti, maka wajib kita taat walaupun ini perkara mubah. Ya wajib kita taati. Selama dia tidak menyuruh kepada perkara yang mungkar. Kalau dia menyuruh kepada perkara munkar, maka tidak kita taati. Karena la ta'ata li makhluqin fi maksiati
al-khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Misalnya kata pemimpin wajib harus dalam pesta pernikahan, misalnya harus minum khamar, misalnya harus ada khamarnya. Kita muslim tidak boleh meminum khamar, tidak ada ketaatan dalam masalah ini. Selama dia memerintahkan kejelekan, ya kemungkaran, maka tidak ada ketaatan. Maka ini batas ketaatannya. Ya, dalam perkara, ya tidak selama dia tidak menyuruh pada perkara yang mungkar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, sedangkan kita ini negaranya, negara apa sih Indonesia ini? Ya, negara Islam apa bukan? Ini terjadi khilaf panjang lebar para ulama. Tetapi ahlul ilm mengatakan, kebanyakan ulama mengatakan definisi negara Islam itu adalah negara yang dipimpin oleh pemimpinnya muslim. Setiap negara yang dipimpin oleh pemimpinnya muslim itu adalah negara Islam. Walaupun, dan saya sekali lagi saya katakan ini banyak pengertiannya. Tetapi kebanyakan ulama mendefinisikan sesimpel itu. Negara muslim. Yaitu negara Islam itu negara dipimpin oleh seorang pemimpinnya muslim. Dan di negara kita ini subhanallah ya, syariat Islam itu luar biasa ditegakkan di sini. Di antaranya rukun iman yang 5, rukun Islam yang 5. Itu ditegakkan. Pertama, bersyahadat itu diatur di pemerintah kita, ya, ada lembaganya. Kemudian sholat, pemerintah bagaimana mengatur jadwal dari kemenang. Ini diatur. Dikumandangkan azan, tidak dilarang. Pada ini syariat yang sangat zahirah. Zakat ada lembaganya. Haji yang difasilitasi oleh pemerintah kita. Inilah akan Islam. Ya. Kadang-kadang orang mempermasalahkan negara kita ini hanya permasalahan tidak ada potong tangan misalnya, tidak ada cambuk. Padahal ini permasalahan terkecil dari permasalahan dalam agama Islam. Potong tangan, cambuk itu hukum terkecil dari permasalahan dari hukum-hukum Islam. Betul, negara kita ini banyak kekurangan. Tetapi kalau melihat definisi adalah negara muslim. Taib. Terus bagaimana? Boleh gak kita mengkritik pemerintah? Iya. Bedakan antara memberikan nasihat dan mengingkari kemungkaran. Mengkritik itu bisa masuk kedua-duanya. Bisa masuk memberikan nasihat, bisa masuk mengingkari kemungkaran. Memberikan nasihat kepada pemimpin itu caranya adalah 4 mata. Ini perbedaannya. Memberikan nasihat itu adalah 4 mata. Kita lihat ada pemimpin kita ini salah, kebijakannya salah. Saya ingin memberikan nasihat Ustadz, maka duduk 4 mata. Tidak di depan umum. Anak ada bisa akses ke sana, maka sudah. Seorang kalau gak bisa akses ke pemimpin, ya sudah. Ya. Mau apa lagi? Cukup dia doakan kebaikan. Ini memberikan nasihat. Adapun mengingkari kemungkaran, itu boleh nggak? Mengingkari kemungkaran kepada pemimpin boleh, tapi dengan syarat. Mengingkari kemungkaran itu adalah tidak dengan diam-diam, tapi terangan. Boleh tidak mengingkari kemungkaran bagi seorang pemimpin? Boleh, tapi dengan syarat. Pertama, ya, ketika kita mengingkari, pemimpin itu menerima apa yang kita ingkari. Yang kedua, kemungkarannya hilang. Ya, kita ingkari, ini ada kemungkaran, kita ingkari di depan umum, kemudian kemungkaran itu langsung ditinggalkan oleh pemimpin tersebut. Kemudian yang ketiga, kita bisa memastikan maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya. Maka kalau 3 ini terpenuhi, boleh diingkari secara terangan. Dan ini dilakukan oleh sahabat. Ya, ketika pada masa di Bani Umayyah, mereka mendahulukan khutbah atas sholat Id. Kita tahu sholat Id itu sholat dulu baru khutbah. Pada Bani Umayyah, sebagai khalifah Bani Umayyah, agar jamaahnya ini kada buka, ya, didahulukan dulu apa? Khutbah. Jadi kan tersandera, ya, karena masih ada sholat, sehingga kada buka jamaahnya. Akhirnya diingkari oleh para sahabat, ya. Pada saat itu sahabat Nabi SAW berdiri, ya, diingkari, ya. Dan itu dia mengingkari alanan, dan kemungkarannya langsung hilang. Dan maslahat yang ditimbulkan lebih besar. Langsung pada saat itu apa? Sholat didahulukan. Maka kata para ulama, jika terpenuhi hal ini, maka boleh kita mengkritik, kritik kita diterima, dilaksanakan, kemungkarannya hilang, maka tidak ada masalah. Tapi permasalahannya siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin? Kalau kita tidak tahu, maka cukup kita memberikan nasihat secara 4 mata. Nah ini, maka kalau kata mengkritik itu kata yang umum, itu bisa maknanya memberikan nasihat secara 4 mata, bisa
maknanya dia mengingkari kemungkaran atau kebijakan yang tidak layak. Wallahu a'lam. Mungkin ini saja dari ulun, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf tadi ulun agak cepat ya menjelaskan karena mengejar waktu ya, cepat sekali maghrib isya di sini ya. Taib. Ya, mudah-mudahan ya bermanfaat apa yang disampaikan. Setidak-tidaknya kita sudah pernah membaca Ushulus Sunnah punya Imam Ahmad ya, ini kitab yang sangat agung sekali ya, hendaknya ini pegangan bagi setiap muslim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.